Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sekarwati dengan NIM 2020143202. Saya dari kelas 5F, Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi pengantar, bimbingan, dan konseling untuk menyelesaikan tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diberikan oleh Ibu Endang Surtiani, Magister Pendidikan. Oke, jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi bimbingan dan konseling. Jadi, definisi bimbingan dan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara, konseling, atau face-to-face atau tatap muka oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. Kita ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua, yaitu fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Yang pertama itu fungsinya, jadi fungsi dari bimbingan dan konseling itu ialah membantu dan mengembangkan minat dan bakat serta potensi yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik secara maksimal. Kita lanjut ke bagian sasaran di dalam bimbingan dan konseling. Jadi sasaran di dalam bimbingan dan konseling itu terbagi menjadi dua, yaitu sasaran umum dan sasaran khusus. Jadi sasaran umum itu dalam bimbingan dan konseling ialah di lingkungan pendidikan itu adalah konseli atau peserta didik atau individu yang terdapat menjadi anak didik dan di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, sedangkan sasaran khusus itu dalam bimbingan dan konseling dalam pendidikan itu ialah tumbuh kembangnya seluruh potensi peserta didik secara optimal. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup bimbingan dan konseling. Jadi, ruang lingkup bimbingan dan konseling di wilayah sekolah itu yaitu mencakup upaya bantuan yang meliputi bantuan bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu asas bimbingan dan konseling. Jadi asas-asas dalam bimbingan dan konseling itu yaitu asas kerahasiaan, kesukarelawan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tutwuri handayani. Kita ke materi yang keempat, yaitu penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dilaksanakan berdasarkan hasil pemahaman terhadap peserta didik. Maksudnya, teknik yang dilakukan guru dalam memahami peserta didik adalah melalui tes, observasi, dan wawancara. Adapun strategi guru kelas dalam melaksanakan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, memadukan materi BK ke dalam materi pelajaran. Yang kedua, memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, melaksanakan remedial. Yang keempat, membangun komunikasi empatik atau emosional dengan peserta didik. Yang kelima, memberikan teladan. Yang keenam, memberikan apresiasi dan penguatan terhadap perilaku peserta didik yang positif.
Yang ketujuh, bekerja sama dengan berbagai pihak dan mengidentifikasi dan memilih berbagai alternatif bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Jadi, peran guru itu dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu dapat berupa tindakan bimbingan dengan cara langsung seperti memberikan kepada peserta didik berupa pemberian pengarahan cara belajar yang baik, memberikan informasi tentang sekolah sambungan setelah mereka tamat sekolah dasar, cara mempersiapkan diri mereka menghadapi ulangan atau ujian, seperti itu. Demikian, itulah sedikit materi tentang pengantar, bimbingan, dan konseling dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.